Halo, selamat datang kembali para saksi. Nah, selamat datang kembali di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Nah, kemarin kita sudah menayangkan tuh beberapa isu-isu atau advokasi yang kita lakukan. Nah, kali ini kita akan membahas situasi yang pernah kita lakukan di advokasi yang mengenai tentang Raperda Pendidikan yang hari ini sudah mulai running juga di situasi nasional maupun khususnya nanti di Yogyakarta. Kali ini saya bersama Raka Ramadan, pengabdi bantuan hukum staf divisi advokasi. Nah, mungkin selamat datang. Yoi, kayak Bung Rizal, selamat. Siap. Sehat hari ini? Ya, siap, sehat. Gimana? Silakan sehat juga. Alhamdulillah. Sehat di rezim yang sakit ini. Coba lah, mungkin bisa perkenalkan sedikit saja ya mengenai ini masyarakat gitu. Oke, ya salam kenal semua kawan-kawan dan juga Bung Rizal. Saya Raka, staf divisi advokasi LBH Yogyakarta, bergabung bersama LBH Yogyakarta dari tahun 2021. Ikut Kalabahu 2021, terus lanjut di asisten pengabdi bantuan hukum, terus sampai sekarang di divisi advokasi. Berarti sekitar dari 2021 sampai hari 2021 akhir sampai 2000. 3 tahun lah berarti sampai hari ini ya. Ya, kurang lebih. Berarti juga malang melintang di dunia advokasi lah ya. Belum, oke. Malang melintang di dunia advokasi gimana? Ini kan masih waktu sebentar kayak dibanding kawan-kawan yang sudah berjuang belasan bahkan puluhan tahun. Oh iya. Baik. Nah, ada banyak sekali tuh pertanyaan-pertanyaan dari sahabat saksi ini kan, mengenai tentang bagaimana situasi pendidikan di Yogyakarta gitu kan. Nah, kali ini kayaknya kita menarik tuh kalau kita mengangkat advokasi tentang pendidikan yang kita lakukan hari ini gitu kan, LBH Yogyakarta bersama kawan-kawan jaringan masyarakat sipil misalnya. Nah, update dulu situasi seperti apa sih di mengenai pendidikan di Yogyakarta itu gitu kan. Nah, kayak mungkin menurut masyarakat gimana tuh? Ya, update mengenai situasi pendidikan hari ini yang jelas situasi pendidikan di DIY bisa kita katakan sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja dikarenakan ada satu rancangan peraturan daerah yang hari ini justru sangat mengancam keberlangsungan pendidikan di DIY, yaitu Raperda mengenai pedoman pendanaan pendidikan. Nah, di samping itu bahkan sebelumnya kita sudah melihat nih, ada masih banyak persoalan pendidikan khususnya yang mengatur mengenai pungutan, juga mengenai dana. Masih teringat dalam ingatan kita semua perihal penahanan ijazah atau perihal perilaku diskriminasi atau perilaku pengecilan siswa dikarenakan tidak membayar atau tidak mengeluarkan sejumlah nominal, atau bahkan misalnya contoh kayak kita lihat di kasus SMA 1 Wates, ada salah satu orang tua yang sampai merasakan tindakan yang tidak baik, tidak menyenangkan oleh oknum yang ya karena masalah pendanaan tersebut. Jadi bisa kita katakan pendidikan di DIY hari ini tidak baik-baik saja, termasuk tadi pada penahanan ijazah gitu kan, dan beberapa kondisi-kondisi terkini gitu ya. Nah, kira-kira dari situasi tadi itu yang paling bermasalah mungkin hari ini tuh apa kira-kira? Hari ini yang paling bermasalah itu terkait pendanaan pendidikan. Pendidikan. Apalagi hari ini DPRD DIY sedang mendorong adanya rancangan peraturan daerah mengenai pedoman pendanaan pendidikan. Dari segi Raperda itu atau rancangan peraturan daerah itu seperti apa? Nah, Raperda ini bisa kita katakan masih banyak masalahnya, dan juga sampai hari ini kita tentunya LBH Yogyakarta bersama berbagai organisasi masyarakat sipil maupun orang tua yang tergabung di dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta menolak adanya Raperda pedoman pendanaan pendidikan ini, dikarenakan paling pertama yang kita lihat satu, dari segi partisipasi publik, itu sangat tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Dalam artian organisasi masyarakat sipil, masyarakat
sempat diundang di dalam public hearing, tapi di dalam public hearing tersebut yang diisi oleh beragam. Nah ini kayaknya mau ikut juga, boleh sih juga. Jadi yang bermasalah dari Raperda pendidikan ini, Raperda pedoman pendanaan pendidikan ini ialah satu, pertama kita lihat dari aspek partisipasi publik dan transparansi dulu. Pertama, dalam aspek partisipasi publik, kemarin kita sempat diundang oleh DPRD DIY untuk public hearing terkait Raperda ini. Tetapi di dalam ruangan tersebut, pas kita masuk satu, jumlah unsur masyarakat sipil di dalam ruangan tersebut sangat terbatas. Nah, terus kemudian yang kedua, sebelum yang kedua ini kan terkait dengan partisipasi publik gitu kan. Kira-kira kemarin yang diundang itu ada siapa saja tuh di situ? Yang seharusnya menurut teman-teman ada tuh beberapa orang yang juga perlu dilibatkan dalam Raperda itu. Kemarin yang diundang dari LBH 1, India 1, dan Sarang Lidi 1. Gitu. Nah, masing-masing organisasi hanya satu orang. Nah, berarti yang sangat disayangkan terhadap adanya pertemuan itu gitu kan? Ya. Kira-kira apa tuh? Nah, yang nomor 2 ini Mas. Yang nomor 2 ini justru karena satu, sudah orangnya sangat dibatasi masuk ke dalam ruangan. Dan ternyata yang kedua, ketika kita dari sebagai unsur masyarakat sipil mencoba untuk menyampaikan pendapat atau membelejeti isi dari Raperda ini, kita sangat tidak diberi ruang oleh ketua pansus yang sekaligus menjadi pimpinan sidang. Tidak diberi ruang dalam... Tidak diberi ruang sama sekali. Saya sebut satu contoh, saya Pak Pur. Ya. Dia baru ngomong satu kalimat, itu sudah langsung dihujani intervensi. Bayangkan coba. Iya. Nah, langsung di-cut. Padahal pimpinan sidangnya jelas di awal mengatakan bahwa saya sebagai pimpinan sidang, saya yang mengatur jalannya sidang. Nggak boleh ada yang bicara sebelum saya. Iya. Ini. Padahal dikasih bicara waktu itu gitu ya. Ya, itu dikasih bicara baru satu kalimat udah langsung dihujani intervensi. Okay. Kemudian dari LBH waktu itu yang ingin menyampaikan, dari LBH ada Kepala Divisi Advokasi Daniel Al-Ghifari, dan juga dari IDEA ada juga, baru belum sempat menyampaikan lebih panjang udah langsung di-cut. Itu sangat perilaku yang sangat berbeda ketika dari pihak dinas, dari pihak sekolah yang menyampaikan pendapat, justru ruangnya sangat dibuka seluas-luasnya. Nah, sehingga kami bahkan tidak memiliki cukup ruang untuk menguraikan dan membelejeti, apalagi sebagai publik berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat kami soal Raperda ini. Ada nggak alasan dari DPR itu waktu pertemuan itu meng-cut beberapa orang yang mau bicara itu, atau hanya tiba-tiba tanpa ini gitu kan? Ya, atau tiba-tiba aja. Dan alasan yang paling ini waktu. Tapi tidak ada yang tidur nggak di situ? Ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada yang tidur dari DPR itu nggak ada ya? Oh ya. Nah, itu dari segi partisipasi publik dan transparansi. Terus kemudian yang kedua yang bermasalah dari Raperda ini dari segi materi, substansi, kami menyoroti ada 3 hal. Pertama, masalah Raperda ini melegitimasi yang namanya pungutan. Yang kedua, Raperda ini mengatur tentang sumbangan tapi rasa pungutan. Iya. Sama yang ketiga terkait pengawasan. Cuman yang paling mendasar itu yang bikin kami dengan tegas menolak adanya Raperda pedoman pendanaan pendidikan ini karena substansi mengenai melegitimasi yang namanya pungutan. Persoalan pungutan ini Mas, kira-kira dampaknya seperti apa tuh ke masyarakat? Artinya kan dari beberapa jaringan masyarakat sipil nih, yang disampaikan masyarakat tadi sudah lebih sepakat bahwa jangan sampai ada pungutan gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalnya nih diadakan pungutan, dan hari ini kan sudah ada tuh di Raperda itu kan tercantum fasa pungutan misalnya kan. Nah, kira-kira berdampak apa misalnya nanti kepada murid-murid? Dampaknya yang jelas paling pertama, hilangnya tanggung jawab negara dalam konteks penjaminan pendidikan. Negara sebagai penyelenggara harusnya bisa menjamin bahwasanya setiap orang mampu dan dapat mengakses
pendidikan khususnya sekolah menengah itu secara gratis. Terus yang kedua, dampak yang dirasakan oleh masyarakat, pertama haknya jelas terlanggar. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya pungutan ini kita paham betul bahwasanya DIY 1 di tahun 2022 bahkan ditetapkan sebagai provinsi termiskin sepulau Jawa. Dengan upah minimum yang masih sangat rendah dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Sehingga kita bisa membayangkan masih juga ada pungutan. Ketika ada pungutan makin susah, makin jauh akses rakyat terhadap pendidikan. Coba begini, atau coba dulu jelaskan sedikit panjang lebar apa sih pungutan biar masyarakat juga ini kata. Karena lebih banyak frasa pungutan ini kan lebih yang disoroti oleh beberapa teman-teman masyarakat. Mungkin gambaran pungutan gitulah biar gambaran pungutan bisa kita sampaikan karena ketidakmampuan negara di dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga dia membebankan pungutan kepada peserta didik, kepada orang tua atau wali peserta didik. Pungutan itu nanti upaya sekolah untuk memenuhi. Jadi ini juga salah satunya alasan kenapa ada pungutan. Nah, di naskah akademiknya itu dicantumkan bahwasanya di DIY itu ada kekurangan. Kekurangan unit cost sebesar 250 miliar. Nah, jadi anggaran pendidikan itu kalau kita di naskah akademik gitu lihat ya, dari pusat ada namanya Bosnas, Bantuan Operasional Sekolah Nasional. Ya. Di daerah ada Bosda. Nah, Bantuan Operasi Daerah itu dari daerah. Habis itu setelah di Bosnas sama Bosda digabung, nah dicoba dikurang unit cost per siswa. Nah ternyata masih ada kekurangan sekitar 259 miliar. Dengan alasan ini kemudian pemerintah DIY mencantumkan adanya pungutan. Padahal ini juga yang perlu kita kritisi. Keterkaitannya apa di situ gitu ya? Di naskah akademiknya dia bilang ada kekurangan 259 miliar ya. Sehingga sekolah diberikan keluasan untuk melakukan pungutan terhadap siswa. Nah, tapi pada saat public hearing kemarin kita minta juga transparansi soal perancangan naskah akademik ini. Nah, kepada yang bersangkutan silahkan. Bagaimana caranya sampai ketemu angka 259 miliar? Oh, dari unit cost ada berapa variabelnya? Coba dibongkar. Indikatornya apa saja? Di sekolah mana dilakukan asesmen? Nah, sampai bisa ketemu 259 miliar ini. Dan itu tidak dijawab. Nah, sehingga kita masih meragukan 259 miliar ini benar ada atau tidak sebenarnya. Nah, mungkin jangan-jangan tadi dari beberapa kawan-kawan masyarakat jaringan mau menyampaikan di pertemuan itu mungkin takut menyampaikan itu sehingga dimatikan ini kan tiba-tiba gitu kan, atau ikat tiba-tiba apa ya mungkin atau seperti apa kan, artinya bisa jadi tuh antisipasi juga dari DPR gitu kan. Bisa jadi gitu ya, sehingga pas waktu itu kita bertanya nggak di padahal kita sudah menyiapkan nih beberapa ini kan yang perlu kita kritisi juga gitu kan. Nah, masih di frasa pungutan kira-kira menurut masyarakat apa yang bermasalah di frasa pungutan ini sehingga intinya ada nggak regulasi yang menolak jangan sampai ada frasa pungutan gitu? Ya, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak ada satupun frasa pungutan, apalagi pungutan untuk peserta didik. Ditambah lagi dengan Permen 75 tahun 2016. Tidak ada, bahkan ada peraturan menteri, ada larangan untuk adanya pungutan. Iya. Peraturan Menteri 75 tahun 2016. Iya. Tadi selain dari melegitimasi daripada pungutan dari daerah itu, apalagi tuh yang sekiranya bermasalah di soalan pendidikan Yogyakarta ini kan, raperda itu. Di dalam raperda tersebut, satu legitimasi pungutan yang yang kedua adanya sumbangan rasa pungutan, sama yang ketiga soal pengawasan. Hanya yang paling mendasar memang paling pertama itu legitimasi pungutan. Karena kita lihat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
ataupun peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permen 75 tahun 2016 kemudian melarang bahkan adanya pungutan. Dan sejatinya tanpa memungut kepada orang tua siswa, DIY itu mampu untuk menyelenggarakan pendidikan gratis untuk sekolah menengah. Di Raperda itu dicantumkan nggak batasan-batasan pungutan itu atau umum? Maksudnya kan frasa pungutan itu bisa jadi disalahgunakan oleh beberapa oknum gitu kan? Umum, dalam artian ya pungutan adalah Iya. penyelenggara melakukan pungutan. Nah, selain dari tadi pertama tuh tadi melegitimasi pungutan, dari yang kedua, Nah, yang kedua itu adanya sumbangan rasa pungutan. nah itu. Yang namanya sumbangan tanpa perlu kita lihat di nomenklatur manapun atau kamus manapun, secara sederhana kan dapat kita maknai sebagai pemberian secara sukarela kan. Iya, ini. Pemberian secara sukarela dikasih selesai. Nah, tapi di dalam Raperda ini logikanya agak sedikit berbeda. Ya. Karena sumbangan yang dimaksud di sini pertama ada tahapan. Dalam artian sekolah melakukan perencanaan, setelah itu sekolah melakukan penggalangan dan penghimpunan. Nah, ini besar indikasi nanti akan terjadi target. Nah, jadi sumbangannya tapi ada targetnya. Target apa? Sesuai perencanaan sekolah. Harusnya kan yang namanya sumbangan tahun 2023 sumbangannya ada berapa? Nah, diperuntukkan untuk 2024. Kalau misalnya di 2024 ternyata masih belum cukup, mungkin bisa disimpan untuk nanti di 2025. Tapi ini tidak. Satu, sudah ada perencanaan sehingga ada target, dan yang kedua, sekolah bisa melakukan penggalangan sumbangan. Nah, ini kan yang sangat berbahaya, apalagi pada prakteknya ini yang biasa menjadi dalil sekolah-sekolah untuk melakukan pungutan. Oh iya. Padahal perlu dikaji kembali gitu kan, persoalan pungutan itu gitu kan. Kalau dikaji kembali. Jadi meskipun nggak ada pungutan tapi ada sumbangan rasa pungutan ya, sama aja. Iya nggak? Iya. Ini apa? Berbahaya juga gitu kan. Mau bermain di belakang juga kan? Di belakang lah. Namanya aja yang beda, tapi rasanya masih sama. Rasanya masih sama. Oke ya. Selain daripada itu ada lagi nggak? Ya, sama yang terakhir yang kita soroti dari soal pengawasan. Iya, pengawasan. Pengawasan di sini harusnya di dalam pedoman pendanaan yang namanya pendanaan pendidikan kan hal yang sangat sensitif. Iya. Nah, karena satu menyangkut penyelenggaraan hajat hidup orang banyak, dan yang namanya pendidikan kan itu investasi peradaban sebenarnya. Nah, dan di dalam Raperda pedoman pendanaan pendidikan ini, pengawasannya sangat longgar sekali kita lihat. Nah, idealnya harusnya yang namanya pengawasan di dalam pendanaan pendidikan meliputi pengawasan internal itu di lingkup sekolah. Nah, pengawasan di lingkup fungsional dalam arti ini dinas maupun lembaga-lembaga negara terkait. Nah, sama yang terakhir dari pihak eksternal, yaitu masyarakat sipil bisa juga untuk turut serta di dalam mengawasi pendanaan maupun keuangan dari sekolah. Dan itu yang kita tidak lihat. Sehingga ini kita mempertanyakan kembali sejauh mana komitmen Raperda ini untuk memberantas. Nah, apalagi kan kita seakan-akan menjadi rahasia umum tuh. Korupsi, penggelapan, dana-dana sekolah. Sama satu hal lagi yang penting, harusnya kalau memang ini Raperda, dia harus memuat sanksi juga. Baik sanksi yang bentuknya administratif atau bahkan sanksi yang bentuknya pidana. Nah, nanti kan bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Cuma itu lagi-lagi kita tidak lihat di dalam Raperda ini. Artinya perlu banyak hal sebenarnya yang dikritisi dari Raperda itu, Raperda pendidikan. Banyak sekali yang merugikan masyarakat gitu kan, yang terutama orang tua daripada siswa gitu kan. Nah, berarti dari 3 hal tadi itu ya. Nah, kira-kira langkah ke depannya persoalan pendidikan ini kan sudah bisa dikatakan bobrok lah ya di Yogyakarta. Apalagi dengan munculnya Raperda pendidikan, rancangan peraturan daerah pedoman pendanaan pendidikan ini, kira-kira langkah selanjutnya daripada masyarakat sipil termasuk juga dari Yogyakarta di situ apa tuh, agar supaya misalkan menguntungkan masyarakat tadi gitu kan? Yang jelas hari ini yang akan kita lakukan, satu,
Raperda ini kan terus bergulir. Dan informasi terakhir yang kita dapatkan pasca public hearing, Raperda ini akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri. Ya. Sehingga kita hari ini sebagai entitas masyarakat sipil akan menyurati Mendagri untuk kemudian jangan dulu mengesahkan atau jangan pro dulu sama Raperda ini, tinjau ulang, sama yang ketiga hari ini masih ada gejolak di masyarakat perihal Raperda ini. Ya. Untuk Raperda ini dihentikan pembahasannya dan ditinjau ulang untuk kemudian kita evaluasi sama-sama. Ya, artinya selama masih frasa pungutan itu ada dalam Raperda kayaknya selagi itu Raperda itu kita tolak. Ya. Selagi masih meliputi pungutan atau sumbangan rasa pungutan serta nggak ada pengawasan yang komprehensif di dalam pedoman pendanaan pendidikan, selagi itu Raperda ini kita tolak. Kita akan menyurati Mendagri, terus kita akan tetap melakukan upaya karena ini adalah dikeluarkan oleh DPRD DIY, tentunya baik melakukan advokasi, audiensi maupun bersurat juga kepada lembaga instansi negara yang lain. Itu upaya yang akan kita lakukan ke depan. Nah, dari kemarin-kemarin ada nggak yang dari instansi lembaga-lembaga negara yang menyuruti pendidikan di Yogyakarta ini? Misalnya seperti lembaga ombudsman misalnya, atau lembaga-lembaga yang lain. Ada nggak yang menyuruti juga persoalan itu? Yang di dalam forum kemarin juga yang turut menyoroti dari Ombudsman Republik Indonesia. Nah, dari orang DIY gitu. Bisa ya dia menyampaikan pandangannya perihal pungutan ini. Ya. Dapatin dia selaras dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil yang tergabung di dalam aliansi masyarakat peduli pendidikan Yogyakarta, bahwasanya boleh ada yang namanya pungutan karena itu menyalahi beberapa regulasi dan apalagi ORI sebagai tempatnya masyarakat melaporkan pelayanan publik yang tidak baik justru kerap menerima laporan-laporan mengenai penahanan ijazah, laporan-laporan mengenai adanya perilaku yang diskriminasi yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah. Artinya juga ada dari lembaga negara termasuk ORI tadi gitu kan, yang menyayangkan juga tuh beberapa hal dari Raperda itu gitu kan. Nah, selain daripada itu ada nggak lagi yang perlu disampaikan persoalan hal-hal teknis atau misalnya yang perlu disoroti kembali persoalan pendidikan di Yogyakarta ini? Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwasanya satu, Raperda ini jangan sampai disahkan dulu. Ya, harus ditinjau. Pungutan itu harus dihilangkan dulu dalam fase ini. Sama yang paling penting ini, salah satu dasar adanya Raperda ini kan karena tadi yang saya bilang 250 miliar itu. Iya. Nah, padahal sejatinya 250 miliar kekurangan itu perlu ditinjau ulang. Apakah benar jumlahnya segitu? Dan yang kedua, kalau misalnya ternyata ditemukan kekurangan, apakah tidak ada skema pendanaan lain yang bisa dilakukan selain pungutan tadi, pemungut kepada peserta didik maupun orang tua wali? Kami sebagai AMPPY maupun sebagai LBH Yogyakarta melihat adanya peluang lain baik melalui sisa anggaran pembangunan atau melalui dana istimewa ataupun melalui realokasi dalam artian mengurangi budget-budget dari pembangunan infrastruktur misalnya, contoh untuk dialokasikan agar mampu menutup kekurangan dari penyelenggaraan pendidikan 250 miliar. Iya. Berarti jelas ya, artinya kita menyampaikan dari masyarakat sipil itu ada juga regulasi yang Raperda ini melanggar beberapa regulasi termasuk Undang-Undang Dasar tadi kan, kemudian juga ada Undang-Undang apa tadi? Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 dan lain-lain. Artinya frasa pungutan itu perlu ditinjau ulang kembali. Nah, termasuk juga ada tuh lembaga tadi Ombudsman Republik Indonesia gitu kan yang menyuruti itu. Nah, mungkin cukup itu dulu ya. Masyarakat mungkin lain kali kita juga akan update persoalan advokasi kita di lapangan
yang berkaitan dengan pendidikan, artinya perlu ada part 2 selanjutnya gitu kan. Sampai karena perjuangan kita masih panjang. Betul. Gitu. Nah mungkin itu dulu sahabat saksi. Selanjutnya nanti silahkan ditonton di YouTube Inal LBH Yogyakarta, dan jangan lupa akan tayang hasil-hasil advokasi kita selanjutnya. Bukan hanya persoalan pendidikan, tapi situasi yang menindas masyarakat, kita akan selalu mengawal dan mengadvokasi hal itu. Mungkin itu dulu, Bung. Mas Aka ya. Siap. Terima kasih. Makasih. Ya, Mas Aka. Siap. Mas Aka ya, oke. Selamat sekian. Terima kasih.